Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan bab 1 dari penelitian kami yang berjudul Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dengan pendekatan regresi parametrik dan non-parametrik estimator penalized spline. Latar belakang pembangunan merupakan usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada hakikatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total dari suatu masyarakat tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok sosial di dalamnya. Menurut Maharani tahun 2012, pembangunan dapat terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Aspek pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pembangunan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia atau human development. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index atau HDI yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan nilai IPM yang masih belum memuaskan dari tahun ke tahun. Indeks pembangunan manusia negara Indonesia masih berada di angka 60 ke atas. Hal ini menandakan bahwa IPM negara Indonesia masih tergolong menengah atau sedang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia membutuhkan perhatian yang lebih serius dari semua kalangan yang terlibat di dalamnya. Penelitian sebelumnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, terutama Fatma tahun 2016 melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM di Jawa Timur menggunakan regresi probit spasial. Diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi adalah persentase penduduk miskin. Dalam penelitian tersebut ada data IPM diklasifikasi menjadi dua, yaitu sedang dan tinggi karena ada beberapa dari kategori yang kosong. Selanjutnya ada Anissa 2018 meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia periode 2012 sampai 2016. Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Indonesia. Untuk mengestimasi IPM terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia digunakan salah satu teknik analisis regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen, dengan tidak memerlukan asumsi apapun yang harus dipenuhi. Regresi non-parametrik memiliki fleksibilitas yang tinggi dan bentuk estimasi kurva regresinya dapat menyesuaikan datanya tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektivitas peneliti. Menurut Eubank 1999, dalam regresi non-parametrik terdapat beberapa cara untuk mengestimasi kurva regresi. Salah satunya adalah regresi spline. Regresi spline adalah suatu pendekatan ke arah pencocokan data dengan tetap memperhitungkan kemulusan kurva. Spline merupakan potongan polinomial segmen yang digabungkan oleh titik-titik knot yang dapat menjelaskan karakter dari data. Dari uraian tersebut, peneliti ingin mengestimasi IPM terhadap persentase penduduk miskin. Untuk itu, peneliti menggunakan analisis regresi non-parametrik dengan estimator penalized spline untuk mengetahui estimasi yang lebih detail karena pola data yang terbentuk tidak memiliki pola sehingga susah untuk dilakukan estimasi dengan menggunakan analisis parametrik. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 poin permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana mendeskripsikan data IPM di Indonesia pada tahun 2019.
Kemudian bagaimana menganalisis data IPM terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 dengan pendekatan regresi parametrik. Kemudian yang ketiga, bagaimana menganalisis data IPM terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 dengan pendekatan regresi non-parametrik estimator penalized decline. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaimana memperoleh model terbaik antara regresi parametrik tersebut dengan non-parametrik estimator penalized decline. Kemudian untuk tujuan penelitian ini tidak lain yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan, yakni yang pertama mendeskripsikan data IPM di Indonesia pada tahun 2019, yang kedua menganalisis data IPM terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 dengan pendekatan regresi parametrik. Yang ketiga, menganalisis data IPM terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 dengan pendekatan regresi non-parametrik estimator penalized decline. Dan yang terakhir, memperoleh model terbaik dengan membandingkan hasil dari pemodelan regresi parametrik dan juga non-parametrik tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari pada saat kuliah khususnya yang terkait dengan regresi non-parametrik berdasarkan estimator penalized decline, serta dapat menambah pengetahuan IPM terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia per provinsi pada tahun 2019. Yang kedua, manfaat bagi pembaca, yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pemilihan teknik pemodelan terbaik untuk data IPM di Indonesia. Selain itu, sebagai contoh aplikasi model regresi non-parametrik dengan pendekatan penalized decline untuk mengestimasi pengaruh persentase penduduk miskin terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2019. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.